Yang pertama, satu tersangka DPO waktu kasus Ilham Bintang, ya, inisialnya P. Mana P, angkat tangan? Ini P. Ini adalah DPO untuk Ilham Bintang. Dia sama-sama orang dari Sumsel, ya. Perannya adalah, ya, perannya setelah mendapat SLIK dari OJK yang pernah ditahan juga, saya salah satu anggota pegawai bank pada saat itu, ahli IT pegawai bank. Setelah mendapatkan SLIK kemudian menyerahkan kepada dari dia melalui satu aplikasi untuk bisa menyocokkan nomor kartu kredit, ya, digabungkan dengan SLIK OJK yang ada, kemudian diserahkan kepada tersangka utama Desar, inisial D pada saat itu, yang kemudian dari D memberitakan semua anggotanya di bawah mafia itu, mereka semua ada sekitar 12 orang, itu dengan peran masing-masing. Pertama, dia ada yang telepon ke nomornya Pak Ilham Bintang, mati, kemudian ada yang membuat, pada saat itu masih ingat ya, membuat kartu di provider, juga ada yang berperan untuk jadi figur untuk KTP-nya segala. Nah, ini adalah P DPO-nya. Dia yang mengatur bagaimana caranya mendapatkan, meng-cross check melalui satu aplikasi yang dia tahu, ya, dari SLIK OJK yang ada. Ya, ini satu. Kemudian yang kedua, modus pembobolan virtual account BCA. Ya, virtual account BCA. Modus operandinya mereka menggunakan acak random. Ya, random dengan waktu yang tertentu dia mainkan. Ya. Pelakunya ini mereka semua. Ada 3 F, G sama HB yang mana? Katakan. F, G, HB-nya mana? Oke. Ya, ini yang membobol BCA. Dia gunakan random, misalnya untuk mengisi OPPO. Kapan dia gunakan random itu? Pada saat upgrade sistem yang ada di BCA. Upgrade sistem. Di upgrade sistem pada saat BCA melakukan update sistem, dia secara random masuk mengisi OPPO-nya. Misalnya dia isi OPPO 500.000, rekeningnya ini tidak hilang, yang hilang malah uang dari bank. Dia mau beli pulsa, top up terus dia, top up pulsa. Makanya kalau dibilang kenapa sampai 22 miliar, ya, dia top up, dikali lipat terus bisa. Kapan dia randomnya? Dia nyari. Mereka dijago-jago semuanya. Nyari. Top up, naik. Setelah itu mereka punya kaki tangan. Kita mesti lakukan pengejaran. Diuangkan. Kalau yang OVO bisa balik ke rekeningnya lagi. Bisa balik ke rekening lagi kan? Ya. Ya, jelas ya? Yang BCA. Kalau yang kredit card, tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, 7 tersangka. Ya. Kredit card. Ini juga sama, permainannya sama. Ini mereka semua ini satu kampung. Dari Tulung Selapan. Kalau kita tahu ada penipuan handphone itu dari daerah Sidrap, Sulawesi Selatan. Kalau ini ahlinya di mafia perbankan. Mereka semua ini. Mereka main. Kalau diri. Nah, mereka upayakan bagaimana caranya, kalau kita mau tarik lagi sebenarnya sama juga, kembali lagi ke SLIK OJK juga. Mereka dapatkan bagaimana data pribadi seseorang kemudian jadi kartu kredit. Tetapi contoh sudah jadi keluar, dia mau belanja barang, saya mau beli barang ini, gelas ini saya mau beli. Tetapi kan harus ada password. Passwordnya masuknya ke pemilik yang asli di nomor handphonenya. Nah, kemudian yang bersangkutan mengaku sebagai orang bank. Nomor handphone dia telepon ke pemilik asli, kan dia sudah dapat datanya dari SLIK OJK. Dia telepon ke sana kan biasanya keluar nomor telepon ya. Dia bisa robah jadi bank itu. Misalnya dia mau telepon
ke kartu kredit BCA atau kartu kredit apa? Standard Charter. Dia robah di situ jadi Standard Charter. Masuklah ke korban. Mengaku saya dari pegawai bank. Apakah Bapak atau Ibu hari ini ada transaksi belanja online? Oh tidak, saya nggak transaksi. Kalau tidak transaksi, gini Bu, begini Pak, saya akan batalkan di sini karena di sini ada. Saya dari pegawai bank ini. Saya batalkan, tolong di SMS Ibu atau Bapak ada yang namanya OTP. Ada kode di situ. Kasih ke saya batalkan. Padahal itulah kuncinya. Nah ini sebagai pembelajaran juga. OTP itu diserahkan karena ibu ini nggak merasa curiga kan? Dia lihat di situ tulisannya BCA atau Standard Charter misalnya dari pegawai bank. Dilihat di SMS-nya keluar kode OTP. Dia kasih ke pegawai itu. Dari pegawai tersebutlah kemudian bisa dia kuras habis. Ya, dia belanjakan. Nah itu modus operandinya. Ya, jelas teman-teman ya. Oke, terima kasih.